Matikan dulu recordingnya. Itunya materinya. Oke, baik, Bapak-bapak, Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Denny. Siang, Pak. Selamat siang Mas Rian, selamat siang semua rekan-rekan. Baik, pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang, berbagi ilmu ya mengenai prosedur darurat bahaya kebakaran. Ya, jadi pada siang hari ini ya sampai 2 jam ke depan ya, diawali tadi ya sudah di sesi awal ya 60 menit pertama saya akan menyampaikan materi, dilanjutkan 60 menit kedua untuk sesi tanya jawab. Baik, tidak berlama-lama karena waktu terus berjalan ya, kita mulai untuk materi prosedur darurat bahaya kebakaran. Baik, inilah sedikit mengenai company profile saya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Saya bertugas di pemadam kebakaran belum lama Pak, hampir kurang lebih 17 tahun ya berjalan. Kebetulan saya bertugas di Damkar DKI Jakarta. Nah, saya juga di sini selaku praktisi pada PJK 3 khususnya untuk petugas peran kebakaran ya di Media Tama. Baik, masuk ke awal ya, sebelum kita mengungkap lebih jauh, ada baiknya kita untuk pertama kali mengetahui regulasi-regulasi yang terlebih dahulu ya. Regulasi untuk prosedur bahaya kebakaran ya, pertama di sini kita lihat dasar hukum pengawasan penanggulangan kebakaran. Ya, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Yang kedua Permenaker Trans Nomor 4 ya /Men/1980 tentang persyaratan ya pemasangan pembenaran APAR. Nah, yang ketiga Permenaker Trans Nomor 2 /Tahun 83 ya mengenai instalasi kebakaran otomatis ya, Permenaker 186 ya tahun 99 tentang unit penanggulangan kebakaran tempat kerja. Yang lanjutnya ada instruksi Menaker nomor 11 ya /M/BW /97 tentang pengawasan khusus K3 penanggulangan kebakaran. Dan yang terakhir ada di Perda DKI nomor 8 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Nah, jadi ini ya yang harus Bapak Ibu ketahui ya, selaku nantinya ya apabila Bapak Ibu menjadi seorang petugas tanggap darurat ya IRT khususnya untuk kebakaran. Nah, inilah ya dasar hukum yang harus bapak-bapak atau ibunya ini taati, harus diikuti ya, karena ini sebagai guidance ya, petunjuk ya, pendamping Bapak Ibu sebagai petugas tanggap darurat. Lanjut untuk syarat-syarat K3 penanggulangan kebakaran ya sesuai pasal 3 ayat 1 ya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ya. Ini yang pertama adalah mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Ya. Memberikan kesempatan jalan untuk menyelamatkan diri pada waktu kebakaran. Dan yang ketiga adalah mengendalikan penyebaran panas, asap, dan gas. Nah, ini juga yang harus benar-benar kita camkan. Ya. Jadi di regulasi pemerintah ya, walaupun sudah dibuat sejak lama, ya ternyata sudah ada gambarannya, sudah punya planning yang lebih jauh. Nah, makanya sampai saat ini untuk regulasi tersebut masih berkompeten ya dipakai ya, karena itu terkait dengan hal-hal ataupun risiko-risiko bahaya ya dalam menghadapi situasi kebakaran. Nah, ini Ibu Bapak sebagai gambaran saja ya. Ini yang selama ini yang menjadi momok ataupun ya sebagai biang keroknya kebakaran ya, tidak hanya di tempat tinggal tapi juga di lingkungan kerja kita ya Bapak Ibu ya.
Di sini Bapak Ibu bisa ngelihat nih contoh kecil ya. Memang ini nggak seberapa, tapi inilah yang betul-betul yang menjadi penyebab utama kebakaran ya. Yang sering kita dengar karena arus pendek atau korsleting listrik ya. 85% Ibu Bapak sekalian kejadian kebakaran ya yang sering kita temukan adalah akibat dari korsleting listrik atau arus pendek. Nah, seperti gambaran yang Bapak Ibu lihat di depan ya, di sini colokan bukan gebetan ya, beri dia kepastian, cabut bila tidak lagi dipakai ya, kalau tidak nanti bisa ambiar. Nah, ini ya Ibu Bapak, ini cara contoh ya yang tidak baik, yang tidak bijak dalam penggunaan instalasi listrik ya. Karena apa? Di sini bisa Bapak Ibu lihat gambaran ya daripada stop kontak ya. Di sini sudah berapa colokan yang dipakai ya. Kalau istilah kerennya itu Salome ya, satu lubang rame-rame, tapi tidak memikirkan ya arus input dan arus output daripada kabel ya induknya. Nah, inilah yang bisa menjadi penyebab daripada keadaan kebakaran. Ini karena kelalaian kita, Pak, Bu, ya, karena kelalaian kita. Yang selama ini mungkin ya sehari, 2 hari, seminggu aman. Tapi lama kelamaan ya, kalau yang kita pakai ini tidak sesuai dengan standar yang diarahkan oleh pemerintah, ya mau nggak mau tinggal tunggu waktu. Kapan bisa terjadinya kebakaran itu? Ya, jadi Bapak Ibu, tolong bijaklah dalam penggunaan listrik. Sudah ada ya PUIL-nya, Peraturan Umum Instalasi Listrik, di mana Bapak Ibu dalam penggunaan listrik ini ya harus dibagi sesuai dengan peruntukannya, penggunaannya. Ya, apabila menggunakan untuk kapasitas strum yang besar, gunakanlah kabel yang besar. Jangan kabel yang kecil. Ya, seperti ini colokan ini. Seberapa sih kuatnya kabel untuk colokan ketika ditiban oleh berapa soket ya, beberapa cabang ini di sini ya. Yang hasilnya inputnya yang masuk ke dalam itu ya, ke dalam soketnya tadi ya, yang kecil ini akhirnya outputnya banyak memakan strum. Lama kelamaan kabelnya kalau nggak kuat bisa meleleh dan terbakar. Ya, jadi ini ya Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan ya keselamatan diri kita sendiri dari ancaman bahaya kebakaran. Ya karena itu tadi ya kitanya yang tidak bisa memperhatikan ya keadaan kondisi aman untuk diri kita sendiri. Lanjut masuk ke pembakaran ya, sedikit mengulas mengenai anatomi api. Di sini jadi ya kita mengulas ya tentang segitiga api, metode ataupun mode penyalaan api kecil, awal api ya. Kita kembali ke segitiga api kan, adanya unsur oksigen atau udara, yang kedua adalah panas ya, heat, yang ketiga adalah fuel ya, bahan bakar, benda-bendanya ya. Jadi di sini ya Bapak bisa, Ibunya bisa lihat nih gambaran untuk terjadinya api. Ya, ketiga unsur ini harus terpenuhi. Jikalau salah satu unsur dari segitiga api ini tidak terpenuhi, misalnya seperti bahan bakarnya tidak ada, hanya ada udara ataupun panas, itu tetap saja tidak akan timbul penyalaan api. Ya, pokoknya ini menjadi satu rangkaian. Ya, karena yang namanya api, ya, itu adalah suatu proses oksidasi cepat. Ya, yang akan menghasilkan panas dan nyala. Nah, maka dari itu, tolong, kalau menurut bapak-bapak di lingkungan kerja ataupun di tempat tinggal, ya ada potensi-potensi bahaya yang dapat menimbulkan kebakaran. Tolong segera ya diurai. Jangan kita diamkan. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan kejadian ini pasti akan terjadi. Ya. Siap atau tidak siap, namanya kebakaran. Wah, ini membutuhkan
waktu yang cukup panjang kalau kita terlambat dalam proses penanggulangannya, ya. Nah, maka dari itu harus kita cegah, ya. Kita cegah di awal nih, ya, potensi-potensi bahaya, ya, untuk timbulnya penyalaan api kecil. Lanjut dengan macam-macam pemindahan panas atau penjalaran api. Nah, ini juga yang dapat mempengaruhi ke depan, ya, tentang prosedur, ya, keselamatan untuk kebakaran. Nah, di sini ada radiasi, konduksi, dan konveksi. Radiasi. Nah, ini Ibu Bapak. Biasanya kalau radiasi ini, ya, terjadi kebanyakan di daerah yang terbuka, ya, ataupun di daerah pemukiman, ya. Apalagi pemukimannya ini daerah yang semi permanen bangunannya, ya, bahan-bahannya mudah terbakar. Ini maka akan cepat sekali, ya, terjadinya radiasi. Radiasi ini ya karena perpindahan panas, ya. Nah, jadi ada metodenya, ada caranya dalam proses pemadaman kebakaran untuk memutus radiasi ini. Biasanya kalau orang awam, ya, bukan petugas pemadam yang terlatih, ya, ini kalau proses pemadaman kebakaran itu hanya langsung fokus ke titik apinya, ya. Jadi mereka ini tidak melihat potensi bahaya di sekelilingnya. Padahal di sekelilingnya ini mungkin ada material-material atau bahan-bahan yang mudah terbakar. Ketika lengah, kita lalai, ya, hanya terfokus kepada titik api tadi, tidak melihat potensi bahaya di luar tadi, ya, misalnya kiri kanannya ini bangunannya ini memakai bahan-bahan yang mudah terbakar, ya. Jadi lama kelamaan mungkin, ya, di sana untuk bahan-bahan tadi karena paparan kebakarannya semakin lama, semakin besar apinya, paparan panasnya ini akan membuat rambatan, ya, rambatan ke benda yang belum terbakar tadi, ya, karena suhunya, karena panasnya ini, ya. Ini yang awal, ya, untuk radiasi. Jadi Ibu Bapak pada saat melihat kejadian kebakaran, tolong, ya, kalau Bapak mindsetnya untuk pemadaman ini menggunakan air, tolong, ya, jangan airnya ini langsung dipadamkan ke titik apinya. Lebih baik kita basahkan dulu kiri kanannya, bangunan yang belum terbakar atau benda-benda yang belum terbakar, ya, untuk menghambat penjalaran api tadi. Nah, ini dari radiasi. Terus kedua yang konduksi, Pak. Ya. Konduksi ini biasanya berada di bangunan-bangunan yang bertingkat, ya, bertingkat, Pak. Ya, biasanya kalau kebakaran di lantai 2, nanti lantai 3 bisa menyala, ataupun lantai 4 terus ke atas, ya. Ini akibat dari konduksi ataupun perambatan melewati penghantar yang ada di dalam gedung. Ya. Apa itu penghantarnya? Ya bisa kabel, bisa pipa-pipa nih yang ada di dalam kabel, ya, melalui suatu ruangan, ya. Biasanya kalau di gedung bertingkat ini, ya, ada namanya satu bagian sub. Nah, sub ini nanti biasanya untuk penempatan kabel ataupun pipa-pipa tadi, ya. Nah, karena sub ini tidak diprotek, ya, dengan sarana proteksi kebakaran yang biasa kita sebut namanya fire stop, ya. Nah, jadi ketika kebakaran di satu lantai, apinya ini semakin besar, asapnya semakin pekat, dia masuk ke dalam sub tadi, ya, menjalarah ke atas, ke ruangan yang di atasnya. Ketika ruangan di atasnya ini terbuka, ya, ada asap ataupun panasnya bisa masuk, lama-kelamaan secara tidak langsung, ya, panas yang dihasilkan dari lantai bawah ini yang melewati sub tadi bisa menimbulkan penyalaan di atas lantai yang terbakar. Nah, maka dari itu, untuk mencegah perambatan melalui konduksi ini, ya, bangunan harus, ya, khususnya sub-sub tadi ataupun area-area, ya,
yang mungkin bisa menjadikan penjalaran ke bagian atas, ini harus kita protek, ya. Protek dengan alat-alat yang sudah disarankan, mungkin oleh konsultan ahli kebakaran. Yang ketiga, konveksi. Ya, konveksi ini sama, Pak. Ini untuk konveksi ini sama seperti bangunan gedung bertingkat. Ya, sama. Ya, contohnya ini untuk konveksi ini adalah ketika kita mungkin masuk ataupun ketika sedang jalan-jalan ke dalam mall. Ya, ketika kita sudah sampai di mall, ya biasanya kita udah masuk ke lobi, masuk ke ruangannya, ruangan utamanya. Ya, itu ada satu bangunan yang dari lantai bawah sampai ke atas ini kelihatan plong, ya, misalnya sampai ke lantai 6 apapun lantai 8, ya, dari bawah ke atas ini kelihatan semua. Nah, area terbuka ini yang plong itu kita sebut dengan atrium, ya, atrium, bukan mall atrium di Senen, Pak, ya. Jadi ini ruangan atrium, ya, ruangan terbuka dari lantai paling bawah sampai lantai paling atas yang kelihatan langsung. Contoh kasus untuk konveksi ini, ya, ketika terjadi kebakaran, ya, yang ada di lantai paling bawah atau lantai bawah lah, ya, entah itu lantai 1, lantai 2 atau lantai 3, karena saking tingginya bangunan tadi, ya, dan terkurung, ya, terkurung dalam artian asap hasil pembakaran, ya, hasil kebakaran tadi tidak bisa keluar, dia langsung naik ke atas, Pak, ya, melewati ruangan atrium tadi. Ya, ruangan terbuka, naik ke atas. Asapnya sampai ke atas. Lama-kelamaan, asap hasil pembakaran ini ketika tidak bisa keluar, derajat panasnya akan bertambah panas. Ingat Bapak Ibu, titik, ya, awal ataupun flash point-nya. Ya. Titik awal api, titik penyalaan, itu ada di 60 derajat Celcius. Ya. Ketika akumulasi asap yang sudah panas pekat ini, ya, yang hitam menggumpal, tidak bisa keluar, lama-kelamaan asapnya ini akan berubah, ya, menjadi nyala api. Kalau, ya, derajat panasnya sudah mencukupi untuk penyalaan, yaitu di 60 derajat Celcius. Nah, ini, ya, jadi ketiga macam pemindahan ataupun rambatan penjalaran api inilah yang harus kita waspadai, harus kita lihat, ya, karena ini juga terkait dengan prosedur keselamatan kebakaran, ya, yang akan kita laksanakan, yang akan kita pakai di dalam gedung. Oke, lanjut. Klasifikasi kebakaran. Ya. Di klasifikasi kebakaran ini, ya, menurut Permenaker nomor 4 tahun 1980. Jadi Bapak-bapak bisa lihat nih dan ibunya nih, ya. Untuk klasifikasi kebakaran ini terkait dengan tadi sama, ya. Prosedur pemadaman apinya, prosedur keselamatan kebakarannya. Ya. Jadi apa yang harus kita padamkan, menggunakan apa, ya harus Bapak ketahui, jangan sampai salah. Oke, untuk yang pertama, kelas A. Ya, benda padat selain logam. Ya, benda-benda padat selain logam. Ya, itu seperti kayu, kertas, kain, karet, plastik. Ya, inilah, ya, yang bisa kita kategorikan masuk ke kelas A selain logam. Yang kedua, kelas B. Bahan-bahan cair dan gas, ya, bahan-bahan cair, ya, bahan-bahan cair, ya, bisa bahan bakar cair, ya, seperti bensin, solar, thinner, ya, spiritus. Gasnya ini juga banyak, ya, ada gas LPG, LNG, asetilin untuk ngelas, ya, dan lain-lain yang bahan-bahan gas mudah menyala. Yang ketiga, kelas C, listrik. Nah, ini kelas C listrik yang harus kita lihat juga, ya. Dalam artian di sini adalah seluruh benda-benda elektronik yang masih mengandung strum, yang ada strumnya, ya. Ini
Bapak Ibu ya, seperti yang mungkin Bapak Ibu di rumah AC-nya lagi nyala, lampunya lagi nyala, kipas angin, kulkas ya yang sedang menyala semua, yang posisinya on. Nah, ini kita kategorikan masuk ke kelas C. Ya. Lanjut yang terakhir kelas D untuk benda-benda logam. Ya, contohnya seperti magnesium, titanium, litium, ya, kalsium, termasuk baja. Nah, ini kita kategorikan masuk kelas D. Ini khusus, ya. Ini juga metode pemadaman dan alat untuk memadamkan juga khusus ya untuk logam, tidak sembarangan. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibunya, tolong perhatikan mindset kita. Kita rubah. Kita bisa pergunakan ya apa peralatan pada saat melihat kejadian kebakaran. Kalau nggak punya apar, kita bisa pakai apar. Ya, apar kan alat pemadam api ringan. Kalau apar, alat pemadam api tradisional. Nah, kalau nggak punya apar, bisa kita pakai apa tadi ya? Ada kain yang mudah menyerap air, ya, seperti selimut, handuk, spray, sarung, ya, ataupun yang lainnya yang bersifat mudah menyerap air, tapi yang lebar, ya. Kita tidak terpaku udah harus dengan karung goni, karena kalau karung goni itu ya paling hanya untuk pelatihan, ya. Nyari karung goni sekarang udah susah, Pak. Yang banyak aja di rumah seperti handuk, selimut ataupun spray, ya. Ataupun yang lainnya apa? Ya, bisa air ataupun lumpur. Ada juga pasir. Nah, ini yang harus kita berdayakan. Apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, ya. Kalau kita nggak punya apa kita maksimalkan. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, yang pasti tolong sebelum kita melakukan tindakan pemadaman, ya, kita pastikan ya bahwa kita ini mengetahui seluk-beluk ya ataupun sarana jalan keluarnya dulu untuk penyelamatan, untuk harus kita nanti bisa dievakuasi, ya. Jangan sampai kita bisa memadamkan, tapi nanti kita malah terjebak. Nah, ini yang harus Bapak-Bapak dan Ibu waspadai, ya. Lanjut ke strategi of firefighting. Strategi, teknik, taktiknya pemadaman kebakaran. Teknik dan taktik pemadaman kebakaran ataupun strategi of firefighting ini, ya, bisa kita gunakan ya di segala tempat, ya, segala tempat dalam artian tempat yang terbakar, ya. Bapak Ibu ya misalnya melihat kejadian kebakaran yang kecil aja cukup di rumah akibat kebocoran gas misalnya, ya. Bagaimana caranya Pak untuk memadamkan gas yang terbakar ini, ya? Nah, ini masih banyak asumsi daripada kalangan di luar. Kalau gas itu karena ledakan tabung gas. Ini sebenarnya salah, ya. Tabung gas itu tidak bisa meledak, ya, Bapak Ibu, ya. Tolong diperhatikan. Tabung gas itu tidak bisa. Itu karena semua diawali dari adanya kebocoran. Ya, kebocoran daripada isi, ya, dari tabung gas tadi. Gasnya bocor, ya, karena gasnya ini sudah keluar semua, terakumulasi di dalam suatu ruangan, tinggal tunggu pemicunya. Apa pemicunya? Ya, banyak hal pemicunya. Yang gampang, ketika Bapak Ibu sudah mencium bau gas, ya, atau ada kebocoran gas, ketika Bapak Ibu akan mengarah ke sumbernya, tolong jangan nyalakan listriknya, terutama lampu. Misalnya kalau malam-malam nih, kalau wah lampunya dapur udah dimatiin, mau nyium ada, Bapak Ibu nyalain lampunya di dapur. Yang tadinya gelap mau diterangin, nah ini malah bahaya. Bahaya nanti lama-kelamaan, ya, gas yang sudah tersebar di dalam satu ruangan, ya, yang tadinya mau keluar karena nggak bisa keluar, ya, ada pemicunya nih, ya. Menyalakan stop kontak lampu, ya. Ketika ada penyalaan,
ya menyalakan, ada listrik statis, bunga api kecil. Nah itulah tadi, bunga api kecil, listrik statis tadi menjadi pemicunya suatu ledakan atau kebakaran. Ya, makanya kalau sudah mencium kayak gitu, ya lampunya mati jangan dinyalain. Begitu juga yang nyala, jangan dimatikan. Cukup ibu bapak buka pintu dan jendela, ya, buka pintu dan jendela supaya anginnya udara daripada gas yang terakumulasi dalam satu ruangan tadi keluar. Ya, jangan sekali-kali juga nyalakan kipas angin, apalagi exhaust sudah nggak usah. Ya, buka pintu jendela, lepas regulator dari tabung gas, bawa tabung gasnya keluar. Udah. Ataupun kalau listrik, ya sama juga. Listrik, berhati-hati nih, ya. Seperti yang di awal tadi itu, ya, listrik, jangan sampai penggunaan listriknya yang tidak bijak, ya. Itu tadi, ya biasalah kalau orang Indonesia ini terus terang di rumahnya ini banyak listriknya ini, walaupun di Indonesia listriknya listrik Spanyol ya Pak ya, tahu ya Pak ya, listrik Spanyol, ya. Separuh nyolong, ya, tapi itu yang di sebelah sana Pak, yang rumahnya padat banget itu, yang sering kebakaran, ya. Itu Pak, bayangkan di rumah yang padat hunian, yang di gang sempit, ya, rumahnya kecil-kecil Pak. Itu saya pernah melihat yang di salah satu kawasan kumuh di DKI Jakarta ini, ya. Itu walaupun rumahnya kecil Pak, tapi dia punya AC, ya, punya kulkas, punya TV. Ketika coba saya tanya, Pak, ini memang listriknya kuat Pak, emang dayanya berapa? Cuma 450. Loh, daerah kumuh Pak, listriknya cuma 450, tapi bisa masang AC, punya kulkas, punya dispenser, punya TV, ya, punya kipas angin, itu dinyalakan semua, sanggup Pak. Ya kalau sebenarnya kalau kayak gitu kan nggak mampu. Ya itu tadi listriknya listrik Spanyol ini. Ya terkait dengan listrik Spanyol ini kalau udah kebakaran Pak, ini cepat berpacu dengan waktu. Ya respon harus cepat. Ya, bagaimana cara pemadamannya? Yang pasti kalau listrik jangan sekali-kali pakai air. Ya nanti bukan apinya yang padam. Ya yang padam siapa Pak? Ya orangnya atau petugasnya, ya itu tadi karena ceroboh, lalai. Ingat Bapak Ibu, ya, ketika memadamkan menggunakan air, memadamkan kebakaran menggunakan air, tolong perhatikan, oke, arus listriknya dulu. Kalau bisa diputus arus listriknya. Ya, ketika arus listriknya sudah mulai diputus, baru silakan Bapak Ibu padamkan menggunakan air. Kalau tadi ada di kelas C, ya kalau Bapak Ibu sudah padamkan menggunakan air, waduh bahaya. Makanya kita turunin listriknya dari meteran atau panelnya, baru terserah Bapak Ibu bebas untuk memadamkan apinya tadi menggunakan air. Ya kelasnya akan berubah. Ya kelasnya akan berubah menjadi kelas A. Nah, ini ya salah satu beberapa contoh ya tentang pemadaman kebakaran ya, yang biasa sering kita jumpai. Ya, itu juga berlaku ya, tidak hanya di rumah tapi juga di kantor. Lanjut. Nah, ini ada metode pemadaman kebakaran. Ya. Ini beberapa metode pemadaman kebakaran Bapak dan Ibu bisa lihat. Yang pertama ya, mengurangi temperatur atau cooling. Ya. Biasanya ini kalau kebakaran pada tangki-tangki bahan bakar, ya, tangki-tangki penyimpanan bahan bakar minyak, ya. Ini kalau sudah kebakaran, ya, kita gunakan metode cooling, ya. Jadi kita semprotkan tangkinya dulu supaya panasnya ini tidak terlalu panas, supaya tangkinya tidak meledak, ya. Kita ademin dulu nih, ya. Kalau sudah sambil memadamkan titik apinya. Ya, selain menggunakan air, juga menggunakan sarana pemadaman yang lainnya, ya. Nah, itu menggunakan foam ataupun busa. Yang kedua, ya, memindahkan bahan bakar atau starvation. Nah, ini yang kemarin terkait kebakaran belum lama ini di
tangki bahan bakar minyak di daerah Balongan. Ya, nah, itu. Jadi kita putus suplaian bahan bakar ke tempat yang terbakar. Ya, jangan sampai bahan bakarnya masuk terus. Kalau bahan bakarnya masuk terus, tidak kita putus, ya, lama kelamaan, ya, semuanya pasti akan terbakar. Kita susah untuk melakukan proses pemadamannya. Ya, makanya ini ada keran, ya, atau palepnya di bagian tengah kita putus supaya tidak ada lagi suplaian. Yang ketiga, ya, smothering atau mengeluarkan oksigen. Ya, nah ini yang biasa Bapak Ibu lakukan nih pada saat pelatihan, ya. Biasanya kalau menggunakan kargoni dibasahkan, ya. Jadi untuk menutup salah satu mata rantai segitiga api, ya, kita tutup udaranya. Dan yang keempat, ya, breaking chain reaction atau menghambat rantai reaksi. Ya, ini biasanya menggunakan alat pemadam api ringan ataupun metode-metode pemadaman, ya, yang menggunakan sarana selain air, ya, berbentuk kimia, ya, bisa itu foam, bisa itu powder, ya, ataupun gas, ya. Oke, jadi ini, ya, metode pemadaman, ya, terkait apa yang terbakar. Nah ini, jadi harus Bapak Ibu ketahui, jangan sampai salah, ya. Bukannya nantinya apinya padam, malah apinya bertambah besar. Ya, baik, lanjut mengenai fase atau tahapan kebakaran. Ini juga Bapak Ibu harus ketahui nih, fase-fase tahapan kebakaran. Yang pertama tahap awal kebakaran, ya, atau terjadinya 3 unsur pembentukan api. Ya. Api dapat padam dengan sendirinya apabila api tidak mencapai tahap kebakaran selanjutnya. Ya. Menentukan tindakan pemadaman atau untuk menyelamatkan diri. Nah ini di awal Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, apinya ini sudah mulai bereaksi, ya, masih api kecil. Ya. Ini dia nih, flash point-nya sudah kelihatan. Ya. Dapat padam dengan sendiri apabila satu unsurnya ini tidak terpenuhi, yang saya bilang tadi, ya, tidak terpenuhi unsur-unsurnya, ataupun apinya akan bisa semakin membesar. Nah di sini kalau apinya sudah membesar, ya itulah langkah yang harus kita lihat, tindakan untuk pemadaman atau untuk menyelamatkan diri. Ya, kalau dirasa Bapak Ibu mampu untuk memadamkan, silakan lanjutkan, oke, supaya apinya tidak membesar ataupun bisa padam. Ya, ataupun untuk menyelamatkan diri apabila Bapak Ibu ragu untuk melaksanakan proses pemadaman. Tetapi Bapak Ibu hanya yakin untuk menyelamatkan diri saja. Jangan sampai Ibu Bapak, ya, terjebak. Umpamanya saking paniknya, ya, kalut, nggak bisa ini itu lagi untuk proses pemadaman, akhirnya Bapak Ibu harus keluar. Ya, jangan sampai Bapak Ibu masuk ke dalam bangunan lagi yang lebih jauh, ya, tidak keluar, tapi Bapak Ibu masuk. Nah ini yang bahaya. Masuk dalam artian Bapak Ibu mencari ruangan yang ada airnya, seperti kamar mandi. Nah ini yang bahaya, ya, bahaya. Lebih baik kita keluar Ibu Bapak, ya, untuk dievakuasi menggunakan sarana evakuasi yang ada di dalam rumah ataupun bangunan, ya. Kalau Bapak Ibu ada di rumah, silakan gunakan sarana evakuasi untuk keluar, untuk menyelamatkan diri menggunakan selimut, ya, ataupun bed cover, ataupun handuk yang lebar. Tapi sebelum kita gunakan alat-alat tadi, ya, kain-kainan tadi harus kita tetap basahkan terlebih dahulu, ya. Kita terobos, ya, supaya kita tidak terjebak, ya. Yang pasti kita tahu rutenya, jalan keluarnya. Nah itu yang harus diperhatikan. Yang kedua, tahapan kebakaran tubuh. Nah ini, ya, api membakar bahan mudah terbakar sehingga panas meningkat, ya. Dapat terjadi potensi namanya flashover, potensi untuk menimbulkan korban terjebak, terluka ataupun kematian bagi petugas, ya. Jadi ini tahap kebakaran tubuh, ya, flashover. Jadi intinya itu di flashover ini, ya, sudah mulai seluruh bagian ruangan ini terbakar dengan sempurna, ya.
penyalaannya ini mencapai tahapan yang sudah mulai membesar. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat ya, derajat panas mulai dari 60 sampai 400 derajat Celcius di 3 menit awal. Pak, di 3 menit awal. Ini golden time-nya. Ya, waktu emasnya di mana bapak-bapak ataupun ibunya dapat menanggulangi kebakaran. Kalau di 3 menit awal kita lalai, ya, di 3 menit kita lalai, ya, kita menganggap, waduh, masih kecil apinya, tapi lama-kelamaan kalau panasnya sudah cukup, ya, ini bahaya. Bisa sampai 400 derajat. Bayangkan Pak, 400 derajat. Ya, kita ngerebus air aja nih, air panas. Di suhu 100 derajat saja kita sudah tidak mampu lagi, tidak berani. Panas, ya. Nah, apalagi ini sampai dengan 400 derajat. Nah, perhatikan ya, Bapak Ibu sekalian, makanya kita ambil tindakan cepatlah sebelum mungkin sampai lebih dari 3 menit, ya. Kalau sudah lebih dari 3 menit, ya, makanya nanti akan masuk ke tahap kebakaran puncak. Ya. Di tahapan ketiga ini, tahapan kebakaran puncak, semua bahan mudah terbakar, ya. Menyala secara keseluruhan, nyala api paling panas, ya, dan paling berbahaya bagi siapa saja yang terperangkap di dalamnya. Ya. Suhu panasnya Pak, nih, lihat. 800 sampai dengan 1200 derajat Celcius. Wow. Ini sudah lebih dari 3 menit, ya. Ini kalau pemadamannya terlambat, apinya semakin membesar, ya itu bisa dengan 1200 derajat, Pak, Bu. Kalau kita terjebak di dalamnya, bayangkan, terjebak, terperangkap, luar biasa. Tidak hanya panas dari apinya, tapi juga kita akan mendapatkan, ya, gas-gas atau asap panas hasil pembakaran. Ini yang juga berbahaya buat kita, ya. Yang harus benar-benar kita waspada ketika kita mulai terjebak di dalam suatu ruangan. Tidak hanya panas, tapi juga asap yang mengancam nyawa kita. Oke, masuk ke tahapan keempat, ya, tahap kebakaran mereda, ya. Apinya sudah mulai padam. Nah, di tahapan kebakaran yang terakhir ini, ya, memakan waktu lama, ya. Di antara tahapan kebakaran lainnya, ya, penurunan kadar oksigen secara signifikan menyebabkan apinya padam, ataupun, ya, terdapat bahan mudah terbakar yang belum menyala, berpotensi menimbulkan api baru, ya, ataupun berpotensi menimbulkan namanya backdraft. Nah, ini hati-hati Ibu Bapak, ya. Di tahapan terakhir ini memang nih kadang-kadang bisa padam dengan sendirinya. Padam dengan sendirinya, ya. Ya, karena apa? Seluruh bagian ini sudah mulai habis terbakar, tinggal sisa-sisanya, ya. Mungkin oksigennya sudah tinggal sedikit, bahan yang terbakar juga ini sudah mulai habis, ya. Terus panasnya juga sudah mulai mereda. Nah, namun ada satu kesempatan, ya, di mana api dapat mulai bisa menyala kembali, oke? Ketika yang kebakar itu di dalam suatu ruangan tertutup. Ketika ada kesempatan ataupun kelalaian dari orang ataupun petugasnya ketika memasuki ruangan yang terbakar tadi, yang sudah mulai padam, secara otomatis oksigennya masuk. Kalau oksigennya sudah masuk, ya, karena api-api kecil tadi yang tersembunyi tadi butuh udara, ya, karena tidak bisa menyala besar lagi. Ketika pintunya dibuka ataupun jendelanya dibuka, maka oksigen masuk secara serentak, maka akan timbul penyalaan kembali ataupun bahkan timbul ledakan. Nah, inilah yang disebut dengan namanya backdraft. Ya, ini harus diwaspadai ya, Bapak Ibu, ya, di fase-fase terakhir ini. Maka itu di fase-fase terakhir ini memakan waktu yang lama dan kita harus benar-benar berhati-hati. Kita lanjut lagi. Nah, ini produk-produk pembakaran, Bapak Ibu. Dilihat dari urutan paling bawah, ya. Nomor 1 adanya nyala api.
Nomor 2 adanya panas. Ketiga ada gas asap. Dan keempat ada gas kebakaran atau gas api. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Ternyata banyak produk-produk pembakaran yang benar-benar berbahaya, yang mengancam nyawa kita. Ya, ini harus bapak-bapak ibu perhatikan nih di tempat kebakaran. Biasanya bapak-bapak nih, yang laki ini, ya, yang laki yang biasanya berjiwanya terlalu semangat ya untuk membantu proses pemadaman, tapi tidak melihat ya bahwa di sini banyak sekali ancamannya. Ya. Prosedur-prosedur inilah yang harus kita sebenarnya perhatikan untuk keselamatan ya dalam pelaksanaan tugas pemadaman. Nah, karena di sini dari hasil produk-produk pembakaran ini ya bisa kita lihat di sini adanya uap air, ya, uap air yang panas. Ya. Kedua adanya sulfur dioksida, ya. Ketiga ada partikel karbon, karbon dioksida, hidrogen sianida, karbon monoksida. Ini gas-gas ataupun asap hasil pembakaran. Ya. Sianida, Pak. Bu, sianida. Ya, jangan sampai nih ya kayak yang di Jogja nih, selingan aja biar kita nggak terlalu serius ya, sate sianida. Nah, itu namanya sianida pasti bisa membunuh ya. Perhatikan, ternyata ya hasil produk pembakaran ini ada unsur sianidanya yang dapat mengancam nyawa kita, yang dapat membunuh kita. Nah, perhatikan ya Bapak Ibu sekalian, makanya Bapak Ibu, kalau sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan proses pemadaman, lebih baik Bapak Ibu keluar, ya, untuk segera menyelamatkan diri. Kalau sudah tidak mampu, serahkan sama ahlinya. Maka dari itu, jangan lupa, ya, ketika melihat kejadian kebakaran, Ibu Bapak harus menghubungi pemadam kebakaran. Nah, ini jangan sampai telat, jangan pemadam kebakarannya nanti disalahin terus, datangnya terlambat. Padahal pemadam datang terlambat, banyak faktor, banyak hal. Salah satunya menghubungi telat. Alasannya tidak tahu nomor pemadam kebakaran. Padahal nomornya paling gampang sekarang. Hingga pencet 112. Ya, kayak kalau di Amerika, sana tuh 911. Kalau di Indonesia 112 untuk kegawat daruratan. Ya. Ataupun ya, Ibu Bapak nih langsung ya mendatangi pos pemadam terdekat. Nah, itu ya kalau nggak tahu tapi tahu pos pemadam kebakaran, langsung jangan mikir ya. Kalau namanya kegawat daruratan pemadam kebakaran tidak dipungut biaya alias gratis. Nah, ya kalau ada pun yang kayak gitu itu namanya oknum. Ya. Di foto orangnya. Kalau bisa ditanya namanya, ya nanti laporkan. Di situ ada pihak kepolisian biasanya di tempat kebakaran. Udah selesai, selain komandannya, ya komandan pemadam kebakaran yang memandoi di TKP-nya itu, juga ada pihak kepolisian. Udah, tinggal nanti orang yang suka ya, oknum-oknum inilah yang sontoloyo ini, nanti kita berikan sanksi. Ya, baik Ibu Bapak, jadi ini ya produk-produk pembakaran yang harus kita waspadai. Lanjut. Nah, APAR, alat pemadam api ringan. Suatu alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing ya atau dibawa, dioperasikan oleh satu orang berdiri sendiri, mempunyai berat antara 0,5 sampai 16 kilo, digunakan pada saat api awal. Nah, Ibu Bapak, terkait prosedur keselamatan kebakaran di tempat kerja. Biasanya di tempat kerja ini sudah disiapkan ya sarana proteksi kebakaran seperti apa. Jangan ragu, jangan entar-entar, ya nunggu yang bisa make. Kita belajar untuk penggunaan aparnya ini, karena apar ini sebagai ujung tombak ya dalam proses pemadaman api awal. Berhasil atau tidaknya, sukses atau tidaknya pemadaman ya ini di awal ya dari Ibu Bapak sekalian ya. Maka dari itu ya apar juga harus kita rawat, kita perhatikan, jangan sampai aparnya ini tidak
dirawat. Bisa beli tapi nggak bisa merawat. Ketika ada kejadian nggak bisa dipakai. Nah, ini yang bahaya. Banyak kejadian. Ya, saya sering menemukan kejadian Bapak Ibu ya di tempat kejadian kebakaran ada beberapa APAR. Ternyata karena mungkin orangnya saking paniknya ataupun mungkin tidak ngerti, ya APAR-nya ini malah dilemparkan ke titik apinya, beranggapan dengan bahwa APAR itu bisa meledak. Nah ini salah. Tetap APAR itu harus ada namanya prosedur pemakaiannya, ya prosedur pemakaiannya, tata caranya, dan penggunaannya pun harus cepat, tepat, dan aman. Ya, cepat, tepat, dan aman dalam artian si petugasnya inilah dalam pengoperasian ini jangan sampai ada hal-hal atau kendala dalam penggunaan APAR-nya. Nah ini ya, Bapak bisa lihat ya adaannya apa. Lanjut juga ya di tempat kerja kita. Ya, selain APAR mungkin juga ada hidran ya yang kita bisa pakai untuk proses pemadaman kebakaran. Sebelum APAR dan hidran ini bekerja, biasanya kalau di tempat ibu bapak ya, kantor yang cukup besar, yang bertingkat, yang lebih dari 5 lantai, itu sudah disiapkan dengan namanya fire alarm system. Di mana fire alarm system ini bekerja ya mendeteksi awal kejadian kebakaran. Ya, mendeteksi di awal kejadian kebakaran. Biasanya kebakaran dideteksi dengan detektor asap ataupun detektor panas maupun menggunakan manual alarm ya ketika detektornya ini lambat merespon ya dalam artian lama tetapi di sini ada orang yang melihat ini langsung akan memencet tombol alarm ya manual station ya nah, nanti rangkaian-rangkaian tadi baik detektor maupun manual alarm akan terkoneksi ya masuk ke namanya MCFA dulu ya MCFA ya main control fire alarm. MCFA ini nanti akan merespon lagi sepersekian detik mengirimkan indikasinya ke alarm bell ataupun lampu hazard. Ya, lampu hazardnya akan menyala tuh yang warna merah ataupun bridge yang warna putih ya. Selain ring bell-nya pasti akan terus berbunyi ya menandakan suatu keadaan darurat ya, entah itu kebakaran ataupun yang lainnya. Lanjut. Nah, ini kegagalan APAR ya. Kita tadi kelewat nih, kita masuk ke kegagalan APAR. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, kenapa APAR bisa terjadi kegagalan? Di sini yang pertama adalah jenis yang tidak sesuai ya. Jadi mungkin isinya ini ya untuk kebakaran listrik Bapak Ibu gunakan APAR yang liquid, cairan. Ya. Tapi tidak semua cairan itu ya tidak mampu untuk memadamkan kebakaran listrik ya. Ada salah satu gas cair ya pengganti halon. Nah ini gas cair pengganti halon mampu untuk memadamkan kebakaran listrik ya walaupun cair ya tapi dia akan langsung menguap. Ya, lebih baik ya Bapak Ibu mungkin stay ya APAR yang untuk mampu memadamkan kelas-kelas kebakaran tadi ya kelas A, kelas B, kelas C ya itu biasanya menggunakan tipe dry chemical powder. Terus yang kedua ukuran tidak sesuai. Nah ini sama nih. Kalau di kantor ataupun di bangunan industri ya kalau untuk itu jadi kita sesuaikan besarannya ya. Jadi kalau untuk di kantor atau industri jangan pakai APAR yang kecil-kecil lah. Ya minimal ukuran 4,5 kg Pak ya. Jangan pakai APAR yang ukuran kecil, ukuran 2 kilo itu biasanya untuk mobil ataupun di perumahan. Ya. Yang ketiga adalah macet atau tidak berfungsi. Di sini ada karena ya APAR-nya mungkin tidak bertekanan atau bocor. Ya.
Jadi aparnya ini bocor, ya. Mungkin sealnya ini kurang rapat, ya. Ataupun menggumpal, menunda refill, ya. Belum ada danya, ntar besok, sampai akhirnya karena kelamaan, akhirnya medianya ini atau jenis powder ini beku, ya, di dalam tabung. Selanjutnya yang keempat adalah salah penempatan, ya. Nah, ini jadi apar juga sudah sesuai dengan regulasi Permenaker nomor 4 tahun 1980, ya. Itu terkait dengan penempatan, ya. Penempatannya ini apar harus digantung, ya. Tidak boleh taruh di lantai. Yang terakhir petugas, ya, ataupun orangnya. Ya, orangnya ini orang yang belum ditunjuk, ya, ataupun tidak terampil. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada kasus kebakaran karena orangnya belum bisa menggunakan apar, ya, belum pernah dilatih, akhirnya aparnya dilempar. Nah, ataupun tidak terampil. Nah, itu yang tadi saya bilang, cepat, tepat, dan selamat, ya. Ketika yang make ini tidak terampil, biasanya, nah ini Pak, Bu, apar ini juga bisa meledak. Ketika Bapak Ibu, ya, tidak tahu ataupun salah mengenai prosedur penggunaan aparnya, ya. Ini ada apar yang bisa meledak karena ada kegagalan di situ. Kegagalannya ya biasanya teknis dari aparnya itu sendiri, ya. Nah, ini contoh-contohnya nanti kalau saya sempat, ya, saya putarkan filmnya. Jadi kalau ada, ya, yang macet ketika Bapak Ibu pertama kali tes, ya, tidak mau keluar, ya, medianya melewati selang penyalur, Bapak Ibu biasanya tekan 2-3 kali. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini bahaya. Mungkin nanti ditekan yang keberapa, ketika Bapak mulai tekan tuasnya, malah aparnya bisa pecah, meledak, ya. Tekanannya ini, ya, di dalam tabung apar ini gas pendorongnya cukup tinggi, ya, di atas 10 bar, ya, untuk yang tipe biasa. Tapi untuk yang tipe CO2 lebih besar lagi, ya. Kalau yang biasa aja, yang tipe storage pressure itu antara 10 sampai dengan 15 bar, maksimal 18 bar. Tapi kalau untuk CO2, ya, itu bisa di atas 200 bar. Nah, ini, ya, yang harus kita perhatikan, yang benar-benar karena bertekanan tinggi dan ada potensi bahayanya. Ya, oke, lanjut. Ini ada gambaran tata cara evakuasi kebakaran di dalam gedung dari saya, ya. Perhatikan Ibu Bapak, ya. Ketika hal-hal ini yang harus kita perhatikan, ya. Situasi kebakaran di dalam gedung. Ya, jadi ini terkait dengan peran petugas tanggap daruratnya dan sarana proteksi kebakaran yang ada di dalam gedung tadi. Ya, ini contoh kasus, ya. Ada bangunan 4 lantai. Ya, di depan kita ini di lantai 3 terbakar. Ya, secara otomatis, ya, para penghuni di lantai 3 ini harus segera meninggalkan tempat yang terbakar tadi, ya. Tetapi tetap diarahkan oleh floor warden, petugas tanggap darurat lantainya, ya. Itu. Jadi saya sebenarnya sebelum saya lanjut, ini ada rumusan buat Bapak Ibu sekalian, ya, yang beraktivitas di dalam gedung, apalagi menjadi petugas peran tanggap darurat. Adanya rumusan yaitu H-1, H+2. Nah, dalam artian H-1. Ya, ketika lantai yang terbakar sudah mulai keluar dievakuasi, disusul 1 lantai di bawahnya, ya, 1 lantai di bawahnya artinya lantai 2, ya, diarahkan oleh petugas untuk menuju tangga darurat. Ketika, ya, petugas yang di lantai 3, ya, memberitahukan ke petugas di lantai 2 bahwa lantai 3 seluruh penghuni sudah mulai keluar. Lanjut. Lantai 2. Lantai 2 kita kosongkan. Kenapa kita kosongkan? Karena nanti di lantai 2 ini akan kita jadikan staging area. Ya, seluruh peralatan, seluruh petugas pemadam kebakaran membuat posko di 1 lantai di bawah lantai yang terbakar. Termasuk untuk proses pemadamannya.
Ya, di awal proses pemadamannya kita langsung boleh dari lantai yang terbakar. Tapi kalau sudah dalam jangka waktu yang lama, ya, kita akan rubah strategi pemadamannya, ya, melalui satu lantai yang ada di bawahnya. Ya, jadi kita sambung selang hidran, dari satu lantai yang di bawahnya. Semua termasuk peralatan-peralatan pendukung, misalnya peralatan untuk membuka paksa ataupun sarana untuk alat bantu pernapasan petugasnya, ya, ada di sini semua, termasuk selang-selangnya. Kalau kurang, ya bisa kita kumpulkan di sana, ya, di staging area tadi. Lanjut kalau sudah lantai 2, lantai 4, ya. Jadi bertahap, ya. Tunggu informasi, ya. Semuanya ini tunggu informasi. Dan ketika bapak-bapak dan ibunya dievakuasi, jangan sekali-kali menggunakan lift, ya. Dilarang. Karena lift itu dirancang tidak untuk tahan panas, ya. Nah, lagi pula kalaupun lift pada saat general alarm, biasanya lift itu sudah homing, turun ke bawah, tidak bisa dioperasikan, ya, tidak bisa dioperasikan untuk keadaan darurat, kecuali satu, lift pemadam kebakaran, fireman lift, ya, itu memang diusahakan bisa dipakai untuk transportasi petugas, ya, menuju lantai staging area, ya, bukan untuk yang lain-lain, ya, itu. Oke, lanjut sampai lantai ke bawah, ya, nanti diarahkan ke assembly point ataupun menggunakan sarana evakuasi luar gedung, ya. Di sini ada orero, ya, itu yang Bapak Ibu bisa lihat di samping, ya, ada orang yang gelantungan. Lanjut, nah ini akibat kebakaran, ya. Dari kebakaran Bapak Ibu bisa lihat ada korban jiwa, ada kerusakan, ada kerugian, ada penderitaan dan citra. Nah, inilah yang harus kita cegah, ya. Jangan sampai kita ini, ya, mengabaikan, ya, apalagi konsekuensi dari penyimpangan manajemen keselamatan kebakaran yang sudah kita buat, ya. Ini karena semua adanya kelalaian dan pelanggaran, ya, bisa menimbulkan kerugian aset bahkan sampai kehilangan nyawa. Oke, 3 tahapan perencanaan manajemen kebakaran untuk pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran atau fire emergency plan, ya. Di sini ada namanya pre fire control atau sebelum terjadinya kebakaran. Ya, Ibu Bapak bisa susun, ya, perencanaan, termasuk pembuatan komitmen, termasuk di situ ada sosialisasi, pembentukan tim tanggap darurat, pelatihan, ya. Jadi ini yang harus dilaksanakan di tahap awal, ya, sebelum terjadinya kebakaran di pre fire control. Dan pada saat terjadinya kebakaran atau in case fire control, nah ini secara berurutan, ya, karena ada pendeteksi, ya, yang mendeteksi terjadinya kebakaran. Yang kedua adanya alarm. Terus yang ketiga adanya penyelamatan, ya. Terus dilakukan pemadaman. Terus dilakukan namanya evakuasi, ya. Jadi ini rangkaian daripada pada saat kejadian kebakaran, ya. Terus pada saat post fire control, selesai terjadinya kebakaran. Nah, di sini juga ada 4 tahapan. Yang pertama adanya investigasi, ya. Kita investigasi, kita cari penyebabnya. Setelah itu kita analisa, ya. Yang kedua kita analisa, kenapa ini bisa terjadi. Oke. Yang keempat, terus kita rehabilitasi, ya. Ketiga, ya, rehabilitasi, ya. Kita perbaiki. Dan yang terakhir, ya, kita harus kembali, ya, ke posisi awal sebelum terjadi kebakaran. Jadi kita fungsikan tempat tadi, ya, sesuai dengan peruntukannya, jangan sampai menimbulkan kebakaran kembali. Oke, evakuasi kebakaran. Nah, juga ini yang harus Bapak Ibu ketahui, jangan cuma tahu namanya evakuasi. Ya, evakuasi adalah upaya pemindahan, ya, penghuni dari suatu tempat atau ruangan yang terancam bahaya ke tempat yang aman. Nah, jadi sistem evakuasi kebakaran adalah upaya untuk pemindahan dari
tempat berbahaya ke tempat yang aman dengan mentaati ya ketentuan atau prosedur yang berlaku di suatu tempat atau bangunan. Ya, jadi ini ya, jadi ibu bapak harus tahu, jangan taunya evakuasi, yuk kita evakuasi. Jadi bapak ibu harus tahu nih selaku tim tanggap darurat, evakuasi apa sih? Ya itu tadi, memindahkan ya penghuni dari suatu tempat yang berbahaya ke tempat yang aman. Udah ya. Jadi harus bisa nanti bapak ibu jawab nih ketika menjadi seorang tim tanggap darurat. Ya, ketika ada penghuni yang bertanya evakuasi itu apa ya, jadi bapak ibu sudah bisa menjelaskan. Nah ini ya, apa yang harus bapak ibu lakukan selaku tim evakuasi ya, harus tetap menggunakan tangga darurat ya, ikuti arahan petugas evakuasi ataupun peran tanggap darurat gedung ataupun lantainya ya. Ini pasti akan diarahkan ya, tidak boleh berlari, tidak boleh berteriak, wah pokoknya santai ya di dalam itu. Oke, cara menyelamatkan diri saat kebakaran. Nah, ini harus diketahui juga. Yang pertama, jangan panik. Gunakan ya, jangan menggunakan lift, matikan peralatan listrik. Jangan terjebak di keramaian ya. Ya. Perhatikan instruksi, arahan petugas emergency team ya. Bila terjebak, beri informasi keberadaan Anda pada petugas. Ya. Berjalan menuju tangga darurat secara tertib. Ya, jadi ini yang harus bapak-bapak dan ibu taati. Oke. Cara menyelamatkan diri yang lainnya saat kebakaran yaitu merangkak. Ya. Jika terperangkap dalam ruangan asap, selamatkan diri dengan cara merangkak. Udara di bagian bawah relatif lebih bersih dari pengaruh asap. Ya. Dengan melindungi hidung ataupun mulut dengan kain basah untuk menyaring partikel gas dan asap ya. Kalau kita tidak punya sarana untuk alat bantu pernapasan ya, kita bisa gunakan kain-kain basah untuk menutupi saluran pernapasan hidung maupun mulut ya, dengan cara merangkak ya. Ibu bapak perhatikan, jadi posisi bapak ibu harus lebih rendah, minimal, bukan minimal ya, idealnya ya, jarak idealnya itu untuk asap itu yang bersih ya. Kalau yang bersih lah ya Pak, kalau kita terjebak di ruangan berasap itu jaraknya adalah 50 cm dari permukaan lantai. Ya 50 cm. Nah, itu pun kadang-kadang masih juga tercium ya, terhirup oleh kita ya, yang bagian-bagian yang kecil daripada hasil pembakaran tadi. Makanya itu harus disaring ya menggunakan kain basah untuk menutupi saluran pernapasan. Cara menyelamatkan diri saat kebakaran. Ya, menuju assembly point atau titik kumpul para penghuni lantai harus sesuai berkumpul dengan lantainya masing-masing. Jadi penghuni suatu lantai ketika dievakuasi ya, itu lantai per lantai ya, ketika sudah di assembly point ya harus sesuai, jangan mencar-mencar, jangan berpisah ya, harus per lantainya. Jangan bapak ibu misalnya dari lantai 10 ya, ketika sampai di assembly point ada di lantai 15 ataupun 20 ya, nanti bingung tim pendatanya. Oke, ketika pada saat tiba di assembly point, para penghuni akan didata oleh petugas. Ya, tidak boleh meninggalkan assembly point ya atau titik kumpul kembali ke dalam gedung sebelum ada pemberitahuan dari chief warden atau komandonya yang mengetuai kebakaran pada saat itu. Oke, bila terjadi kebakaran, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, jangan panik. Ya, putuskan aliran listrik di sekitar lokasi kebakaran, padamkan api menggunakan apar. Jika api membesar, hubungi tim tanggap darurat atau ERT. Jika Anda bukan tim tanggap darurat, segera tinggalkan lokasi dan menuju tangga darurat untuk segera dievakuasi. Oke, itu tadi terakhir materinya ya, selama kurang lebih 1 jam yang sudah saya sampaikan. Silakan Mas Rian. Ada masuk sesi kedua mungkin? Baik Pak Budiman.
Terima kasih atas presentasinya Bapak Budiman, sangat menarik sekali topiknya. Berikutnya di sesi kedua, pembicara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Q&A dari teman-teman semua. Namun sebelumnya akan ada informasi penting buat Bapak, Ibu, teman semua. Perkenalkan, aplikasi Mika Pro ini tersedia di Play Store dan App Store. Silakan download di Google Play Store dan App Store untuk melihat sertifikatnya. Silakan di menu profile dan di situ nanti ada histori pelatihan. Di sini juga ada YouTube Pak Denny, yaitu Kaci Denny. Di sini banyak info-info terkait K3 dan video-video webinar. Silakan di-follow, like, and share. Kemudian kita ada pelatihan sertifikasi Kemenaker RI ahli K3 umum di bulan Mei dan di bulan Juni. Kemudian sertifikasi Kemenaker RI di bulan auditor SMPK 3 di bulan April kita sudah sold out. Lanjut lagi kita di bulan Mei dan Juni. Kemudian sertifikasi Kemenaker RI ahli K3 listrik di bulan April kita sudah sold out. Lanjut lagi kita di bulan Mei dan Juni. Kemudian kita juga ada untuk sertifikasi Kemenaker RI teknisi K3 listrik. Di bulan April kita sudah sold out. Kemudian kita lanjut lagi untuk di bulan Mei dan Juni. Dan juga kita ada sertifikasi Kemenaker RI ahli muda K3 konstruksi. Di bulan April kita sudah sold out. Lanjut lagi kita di bulan Mei dan Juni. Harga khusus Juni 2021 satu paket dengan sertifikat BNSP melalui LSP K3 konstruksi. Kemudian kita ada juga untuk sertifikasi Kemenaker RI Supervisor Pranca. Di bulan April kita juga sudah sold out. Kita lanjut lagi di bulan Mei dan Juni. Kemudian kita juga ada untuk pelatihan petugas P3K. Di bulan April kita sudah sold out. Kemudian kita ada juga di bulan Mei dan Juni. Dan juga kita ada untuk sertifikasi Kemenaker RI, petugas peran kebakaran kelas D. Di bulan April kita sudah sold out, lanjut lagi kita di bulan Mei dan Juni. Jika ada ingin informasi detail untuk pelatihan, sertifikasi Kemenaker RI, atau in-house, hubungi 021 2254 5432 dan di sini juga ada nomor kontak saya Rian 0898 3990 391. Dan jangan lupa untuk di-follow Instagram Media Tama dan juga Facebooknya juga ada Tama Media Tama Sertifikasi dan YouTube Kacik Denny dan TikTok Kacik Denny. Nah, di sini kita ada gratis untuk jaket bombers seharga 375. Syaratnya sudah terinstall aplikasi Mika Pro Platinum, share sebanyak-banyaknya link YouTube Kacik Denny ke Facebook, link IND IG, follow dan like sebanyak-banyaknya video TikTok Kacik Denny. Setiap minggu kita akan tentukan pemenangnya. Nah, ini contoh-contoh peserta yang sudah mendapatkan jaket bombersnya. Baiklah, saya akan pilih pertanyaan yang relevan
Dengan topik hari ini, bagi pertanyaan yang tidak sesuai dengan topik akan kami hold dulu ya, mohon maaf. Pertanyaan pertama yang sudah masuk dari Bapak Sony Firmansyah. Saya Sony dari perusahaan makanan FMCG. Banyak sekali bahan organik halus seperti tepung terigu, gula susu, bubuk, dan coklat. Apakah dus dari bahan tersebut dapat memungkinkan terjadinya ledakan sehingga dapat memicu timbulnya kebakaran? Jika iya, apa penyebabnya? Apakah reaksinya sama dengan teori Triangle of Fire? Mohon dapat di-sharingkan mengenai reaksi terkait dus equation tersebut sehingga kami bisa sigap mengenai hal ini. Oke, Pak Budiman mungkin bisa dijawab. Oke, baik. Terima kasih ini Pak Sony Firmansyah ya. Pertanyaan yang bagus ini yang baru kemarin sebenarnya saya ulas ya bersama Ibu Zahra ini. Ya. Jadi di saat perkembangan teknologi yang semakin canggih ini ya banyak sekali memang penyebab-penyebab kebakaran. Salah satunya ya ini tadi ya bubuk-bubuk serbuk halus ya partikel halus ya ini bisa menyebabkan terjadinya kebakaran ya baik itu tepung ataupun gula ya itulah bisa ya. Jadi kalau untuk teorinya kita pakai ya itu bukan dari segitiga api lagi ya. Itu kita gunakan teori namanya Pentagon of Fire, udah segi 5 ya. Dari Pentagon of Fire ini ya bisa Bapak Ibu lihat, bisa Bapak Ibu searching apalagi Pak Sony Firmansyah ya. Di Pentagon of Fire itu penyebabnya adalah dari dust explosion ya, ledakan karena debu, partikel halus ya. Nah, ini adanya unsur-unsur kimia ya yang mendapat tekanan tinggi di dalam ruangan yang terbatas. Ini bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Ya, jadi ini ya Pak Sony Firmansyah ya, jadi Bapak bisa mengetahui ya, jadi di tempat-tempat ya produk makanan pun bisa ya, bisa menjadi ancaman ya daripada debu-debu ini ya dari tepung ataupun gula yang ada di tempat Bapak ini bisa menjadi salah satu pemicu bahaya kebakaran. Nah, Bapak Ibu ya di sini bisa pelajari lagi mengenai Pentagon of Fire. Jadi sudah berkembang bukan hanya segitiga api tetrahedron. Nah, sekarang sudah berkembang menjadi Pentagon of Fire. Itu terima kasih Pak Sony ya. Nanti bisa di-searching lagi mengenai Pentagon of Fire-nya. Oke, terima kasih Pak Budiman untuk jawabannya. Lanjut kita ke Pak Gebi Oktavin. Selamat siang Pak, izin bertanya. Untuk evakuasi plan jika terjadi keadaan darurat, apakah hanya dilakukan untuk penghuni atau manusianya saja? Bagaimana dengan material atau barang di warehouse? Apakah perlu dilakukan evakuasi plan-nya, Pak? Baik, Pak Gebi Oktavian. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya ya mengenai evakuasi ya pada saat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kebakaran ya memang selain manusia ya atau penghuni gedungnya ini juga mungkin benda ataupun barang-barang yang berharga ini juga harus kita evakuasi apalagi ya tidak hanya yang berharga tetapi juga bahan-bahan benda-benda yang nanti akan bisa menjadikan apinya ini semakin membesar jikalau terkena paparan panas ataupun radiasinya ya. Nah, tapi itu yang tidak terlalu signifikan ya, tetapi yang benar-benar harus dievakuasi menurut Pak Gebi ini apapun itu benda-benda ataupun barang-barang material yang harus dievakuasi itu juga harus segera kita amankan ya. Jadi ada 2 tim ya untuk evakuasi. Nah, yang pertama adalah tim evakuasi orang, yang kedua tim evakuasi barang, rescue dan salvage. Ya, yang salvage-nya ini ya, yang khusus kita gunakan untuk mengevakuasi barang-barang tadi. Itu Mbak Rian yang bisa saya jawab.
Oke, terima kasih Pak Budiman untuk jawabannya. Kita lanjut lagi untuk Ibu Kartika Hari Purnomo. Untuk rumah yang sudah berumur 30 tahun, apakah instalasi kabelnya juga mempengaruhi potensi kebakaran dan tindakan apa yang sebaiknya diambil? Baik, Ibu Kartika. Aduh, ini dia ini. Memang kalau rumah sudah kelamaan ya Bapak Ibu ya, apalagi tinggal dari kita sejak kecil sampai sekarang kita sendiri sudah berkeluarga dan mungkin kita sudah uh, memiliki anak yang sudah besar-besar ya. Jadi rumahnya ini udah benar-benar tua. Ya, memang itu juga sekarang ya ada aturannya. Ya, ada aturan mengenai instalasi listrik. Yang saya tadi sudah ungkap adanya PUIL, Peraturan Umum Instalasi Listrik. Jadi listrik itu punya batasan umur ya dalam penggunaan instalasi yang ada di dalam rumah ya. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan seiring kemajuan zaman ya pengkabelan ya kabel-kabel yang sudah lama ini tidak lagi sesuai dengan barang-barang elektronik yang ada sekarang ya yang membutuhkan daya yang cukup besar. Nah, jadi ya ada batasan umur ya. Kalau menurut PUIL dari pemerintah ya dari PLN sendiri itu idealnya 20 tahun. Ya, tapi tidak seluruhnya. Ya, tidak seluruh instalasi listrik di dalam rumah ini harus kita ganti. Harus bertahap, beberapa terlebih dahulu yang menurut Bapak Ibu memang benar-benar riskan ya yang dapat mengancam keselamatan kita ataupun mungkin sudah terlihat oleh kasat mata kita bahwa kabelnya mungkin warnanya sudah mulai berubah ya ataupun stekernya, colokannya, apanya ya ini udah mulai usang. Nah yang ini harus kita ganti ya. Ya jadi satu persatu. Nah, kalau untuk ini ya Ibu Bapak bisa prioritaskan mana-mana saja ya. Jadi ada ya yang pasti Ibu Kartika ya untuk rumah Ibu yang sudah berumur 30 tahunan ya ini harus ada peremajaan dalam instalasi listriknya. Itu saja Pak Ngrian. Terima kasih Pak Budiman. Kita lanjut lagi untuk pertanyaannya dari Bapak Hurip Hidayat. Selamat siang Pak Budiman, saya Hidayat dari Universitas Jayabaya. Mau menanyakan pertama terkait kebakaran di gedung Kejagung. Kenapa terjadi perambatan yang begitu cepat dari lantai 4 ke lantai di bawahnya? Kedua, pertimbangan apa saja dalam perencanaan sarana, jalan keluar atau jalur evakuasi? Terima kasih. Baik Pak Hidayat, Allah Akbar. Ini saya ketemu Pak Hidayat, Pak Urip Hidayat. Kebetulan saya juga alumni dari Jayabaya nih Pak Hidayat. Ya, oke. Ya, terkait kebakaran di gedung Kejagung. Kebetulan pada saat kejadian di Kejagung itu juga pas saya piket Pak. Ya, nggak tanggung-tanggung pemadam Jakarta meluncurkan 60 unit. Nah, kalau melihat sekilas ya itu memang luar biasa ya kebakaran yang diawali dari kebakaran kecil. Nah ini juga yang harus kita perhatikan perambatannya aneh ya di gedung bertingkat biasanya dari bawah ke atas tapi ini dari atas ke bawah. Nah jadi kalau sekilas saja ya saya nggak bisa mengungkapkan semua ketika saya membantu rekan-rekan yang lainnya sudah datang terlebih dahulu. Ya itu saya dapat informasi memang perambatan apinya ini cukup cepat. Ya, ternyata memang ketika kita bekerja di sana ya datang api sudah mulai besar ya baru sampai di atas Pak kata teman-teman kita ini dan baru sampai di satu lantai di bawahnya ya turun satu lantai di bawahnya. Ternyata di dalam bangunan Kejagung ini sebagian besar ini ya setelah direnovasi atau direhab Pak. Ya, ketika sudah di bangunan ataupun ruangan terakhir bagian atas ya renovasi terakhir Pak, yang lain sudah direhab duluan sebenarnya udah bagus Pak katanya. Ya. Bagus masih bagus itu karena baru direhab, tetapi karena adanya bahan-bahan yang mudah terbakar. Dan mungkin di situ tidak hanya bahan-bahan padat, tapi juga cairan. Ya. Nah, cairan yang masih basah, bahan-bahan yang masih basah, yang mudah terbakar. Karena tadi hasil mungkin dari
rehab gedung tadi, ya, pembaruan, ya, di dalam interiornya, Pak. Nah, ini masih banyak mengandung zat-zat kimia yang mudah terbakar. Mungkin tadi ya penggunaan wallpaper yang menggunakan lem, ya, ataupun cairan pembersihnya, ya, yang mudah terbakar. Ini juga mempengaruhi ya penjalaran ataupun perambatan api yang cukup cepat. Ya, kita tidak mau berspekulasi ada hal-hal yang lain, tapi yang pasti ya pada saat kejadian kebakaran gedung Kejagung memang sedang direhab, Pak. Ya, jadi itu yang kita ketahui ya di TKP-nya nih kejadian kebakaran di Kejagung ya memang karena bangunan sudah tua, terus banyak bahan-bahan yang mudah terbakar dan kondisinya memang sedang dalam tahap renovasi. Itu saja Bang Rian ya, Pak Hidayat. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Budiman. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Christine Mandasari Lande. Izin bertanya Pak, bagaimana cara mengevakuasi apabila ditemukan orang hamil atau lumpuh yang terjebak di suatu gedung tinggi yang posisinya berada di level 5 ke atas? Apakah tetap menggunakan tangga darurat atau ada alternatif lain? Terima kasih. Baik, juga ini pertanyaan yang bagus ya. Nah, ini sambil seperti demikian ya, banyak pertanyaan yang luar biasa pada siang hari ini ya menjelang sore ya, termasuk Pak Kris ya. Jadi Pak Kris di sini menanyakan untuk evakuasi, adakah skala ya khusus ataupun prioritas untuk orang-orang yang sedang sakit? Ya memang ada Bapak ya. Jadi ketika kita melihat kejadian kebakaran di bangunan gedung tinggi Pak di atas 5 lantai ya, kita memang fokuskan kalau untuk evakuasi ini yang menjadi prioritas adalah orang-orang yang sehat terlebih dahulu Pak. Ya, orang-orang yang sehat kita arahkan masuk ke tangga darurat untuk menuju assembly point. Tapi juga pada saat kita mengarahkan di situ pasti ada orang sakit, ibu hamil, ya, orang cacat. Ya, ini yang memberikan atau membutuhkan ekstra ya, perhatian ekstra dari petugas ya. Memang orang-orang ini ya, kalau yang tadi prioritas orang yang sehat, yang ini yang khusus Pak. Ya, yang ketika yang khusus ini Pak Kris ya. Jadi mereka ini nanti dipisahkan terlebih dahulu. Ya, dievakuasi di dalam lantainya tadi ke tempat yang aman terlebih dahulu. Jadi mereka ini ya yang memiliki kebutuhan khusus tidak dijadikan satu seperti orang yang sehat melewati tangga darurat. Dan mereka ini nanti terakhir Pak, ya, terakhir keluarnya terakhir ya, diarahkan oleh petugas evakuasi dan dibantu dengan tim rescue mungkin dari petugas pemadam kebakarannya menggunakan lift, fireman lift ya. Nah, fireman lift ini ya nanti diawaki ataupun dioperasikan oleh petugas teknisi gedung. Ya, petugas teknisi gedung yang masuk dalam petugas tim tanggap darurat ini yang akan membantu ya untuk mengevakuasi orang-orang yang berkebutuhan khusus tadi ya. Seperti ibu hamil, orang cacat, orang tua ya, ataupun orang-orang pokoknya yang mendapatkan ekstra perhatian. Itu saja Bang Rian buat Pak Kris. Terima kasih Pak Budiman. Kita lanjut lagi pertanyaan dari Pak Sinar Simbolon. Izin bertanya Pak, untuk simulasi kebakaran di gedung baiknya dilakukan dengan beberapa kali dalam 1 tahun. Terima kasih. Baik Pak Sinar Simbolon. Wow, ini dia nih pemerhati untuk keselamatan para penghuni gedung ya Pak Sinar. Jadi ini pertanyaan Pak Sinar cukup luar biasa. Ya Pak Sinar, jadi ketika kita akan mengadakan simulasi evakuasi ya, khususnya kebakaran ataupun bencana yang lainnya, oke, bencana yang lainnya Pak, bisa seperti ya, gempa bumi, banjir, huru-hara, teror, nah ini bisa kita jadikan agenda Pak untuk simulasi tidak hanya kebakaran ya, bahkan kita bisa buat gabungan Pak ya, itu ada kebakaran, ada huru-hara, gempa bumi ya, itu bisa kita laksanakan ya minimal 1 tahun sekali, maksimal setahun 2 kali Pak. Ya, jadi tergantung dari perencanaan Bapak
dan juga dari anggaran yang dimiliki oleh tempat bekerja Bapak. Yang pasti ini harus rutin, harus selalu diadakan. Walaupun tidak seluruh yang kita libatkan, hanya tim tanggap darurat dan beberapa orang dari tenan-tenan penghuni lantai yang kita undang untuk pelatihan, ini wajib ya. Karena ini menyangkut nanti untuk pelaporan audit ya, pelaksanaan kegiatan ini ya. Jangan sampai ya kita tidak melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan biasanya nanti kalau di tempat Bapak ada tim K3-nya ditemukan audit yang nggak beres ya, tidak dilaksanakannya simulasi ya, itu jadi teguran ya. Itu saja Pak Sinar ya. Terima kasih Bang Rian. Oke, terima kasih Pak Budiman. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Heri Kurniawan. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, terkait dengan APAR jenis CO2 untuk mengetahui apakah APAR tersebut kosong atau tidak, sedangkan kita tidak memiliki alat untuk menimbang APAR tersebut. Apa yang menyebabkan tekanan APAR pada pressure gauge itu turun padahal APAR tersebut masih ada isinya? Terima kasih. Oke, baik Pak Heri. Jadi untuk APAR tipe CO2 ya, biar tahu keadaannya masih bisa dipakai, difungsikan atau tidak. Ya selain ditimbang ya, kita bisa coba kok kalau untuk tipe yang APAR ini ya, bisa kita coba kita buka ya, kita buka ya, kita coba kita buang isinya ya, dalam artian cuma sedikit aja ya, cuma sedikit saja ya. Jadi ketika bapak-bapak buka, biasanya kalau untuk CO2 itu suaranya yang berisik ya. Ketika beberapa saat ya bapak sudah buka nih ya, Pak Heri buka sedikit, tambuhnya hanya suaranya saja yang keluar, medianya ya, media yang dinginnya itu saljunya tidak keluar, itu artinya sudah habis Pak ya, untuk CO2-nya, hanya tinggal suaranya aja ya, sisanya aja gasnya ya, gas CO2-nya ini udah tidak ada lagi yang dapat menghasilkan salju yang dingin tadi ya. Nah, kalau untuk APAR CO2 kalau sudah dites ya, bisa kita kalau bisa keluar medianya ya, yang dinginnya tadi, yang saljunya tadi, bisa Bapak pakai lagi. Tapi tuasnya ini atau valve-nya tadi disegel lagi ya, disegel lagi. Itu Pak. Jadi kalau Bapak nggak punya sarana untuk timbang-timbang biar tahu masih ada apa enggaknya, seperti itu kalau yang tipe CO2 ya, bisa dibuka ya. Setelah dibuka dikunci lagi dengan segel. Nah, dan untuk yang APAR tipe yang biasa ya, selain CO2 seperti yang mungkin dry chemical powder ya, yang tipe storage pressure. Wah, ini biasanya kok banyak yang sudah turun, belum waktunya ya. Ini biasanya ada yang seperti saya jelaskan tadi di kegagalan APAR, bahwa ada ya silnya yang bocor ya di bawah tuas ataupun di manometernya ya. Biasanya Bapak Ibu ya, pada saat kita merefill APAR ya, itu seluruh rangkaian peralatan itu dibuka ya. Ingat Pak, APAR ini sebelum kita pakai untuk pelatihan ya, itu kita lihat ya, selain tanggal kadaluarsanya ya, biasanya mendekati tanggal kadaluarsanya ini kita pakai untuk pelatihan, tapi sebelum pelatihan kita lihat manometernya, masih disegel, gasnya udah turun padahal isinya masih banyak. Nah, ini berarti ada kebocoran ya. Kebocoran kalau bukan di seal di bawah bagian tuas, ada kebocoran di bagian manometernya ya, petunjuk itunya tuh, gas pendorongnya. Nah, biasanya kalau kita refill itu dibuka semua tuh ya, dibuka rangkaian-rangkaiannya biar tidak ada penyumbatan atau tidak ada yang tidak bisa terbaca, termasuk gas pendorongnya. Itu saja Bang Rian. Oke, terima kasih Pak Budiman. Kita lanjut lagi dari pertanyaan Pak Carlos. Saya Carlos dari perusahaan kontraktor. Apakah
Oh, ini mana pertanyaannya nih? Oke, kita lanjut ke Pak Arifin Hidayat deh. Pak Arifin Hidayat izin bertanya. Standarisasi utility atau fasilitas yang harus ada di tangga darurat apa sajakah? Lalu mana yang wajib dan mana yang sunnah? Terima kasih. Baik, waduh Pak Arifin. Nah ini untuk yang di tangga darurat dan wajib, yang sunnah juga lagi ya. Yang wajib, Pak, kalau di tangga darurat wajibnya itu yang pasti harus bebas dari hambatan. Pertama, ya bebas dari hambatan, tidak ada untuk penempatan barang-barang. Ya, jadi ini jalan tolnya di dalam gedung. Yang kedua, oke, sarana penerangan darurat. Jadi di tangga darurat ini memang harus terang, ada lampunya, jangan sampai gelap. Yang ketiga, ya sarana penghembus udara, ya. Jadi di dalam tangga ini ada namanya penghembus udara atau pressure fan, ya, supaya apa? Penghembus udara selain ketika orang dievakuasi masuk ke dalam tangga darurat ini dalam keadaan segar, tidak banyak asap, juga untuk mengusir asap dan panas yang akan masuk ke dalam tangga darurat. Ya, nah, kalau yang sunahnya, nih, yang sunahnya itu di dalam tangga darurat itu, ya biasanya bapak-bapak nih suka ditempel-tempel, ya arah evakuasi. Nah, itu sunnah saja. Sekarang sudah mulai banyak ya di dalam tangga darurat. Saya lihat padahal arah evakuasi itu harusnya ada ditempel di selasar ya menuju tangga darurat. Tapi di dalam tangga darurat juga sekarang sudah pada mulai dipasang seperti demikian. Ataupun ya di tangga darurat di bagian tangganya ya itu diberikan namanya seperti stiker 3M ya, ketika gelap ya mungkin listrik lampu penerangan daruratnya ini sudah mati ya, tidak ada lagi dayanya dari baterainya, dia akan memantulkan cahaya. Nah, itu seperti arah evakuasi tadi yang ditempel di dalam tangga darurat. Mungkin hanya itu saja Pak Arifin ya yang bisa saya jawab. Terima kasih Bang Rian, bisa dilanjut. Oke, terima kasih Pak Budiman. Baik Bapak-Bapak Ibu semua, kita akan masuk ke session ketiga. Bagi yang ingin bertanya langsung dengan pembicara, silakan klik tombol raise hand yang ada di layar PC atau HP Bapak Ibu semuanya ya. Kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan pembicara. Silakan Bapak Ibu klik raise hand-nya jika ingin bertanya langsung kepada pembicara. Oke, ini ada Carlos, Kak Sidi, Pak Carlos. Halo Pak Carlos, silakan. Halo Pak Carlos. Halo. Iya Pak Charles, silakan Pak Charles. Iya Pak, bisa dengar suara saya Pak? Dengan baik sekali Pak Charles. Oke Pak, saya mau tanya Pak. Ini kan kita bekerja dalam bidang konstruksi nih Pak ya. Ya. Salah satu pengerjaannya itu dengan ada pekerjaan pengelasan, gitu. Berarti kan dengan pekerjaan pengelasan ini butuh 2 tabung oksigen dan LPG Pak. Gitu. Nah yang ingin saya tanyakan Pak, apakah secara regulasi tabung LPG itu bisa digunakan untuk pekerjaan pengelasan atau memang mandatori atau wajib menggunakan tabung asetilin Pak? Ini dengan korelasinya terhadap potensi bahaya kebakaran Pak ya. Ini mau saya tanyakan. Baik Pak Charles ya, jadi terkait untuk gas LPG dalam penggunaan pengelasan ya selain daripada asetilin. Ya. Memang Pak, jadi di sini memang ada beberapa ya pernah pertanyaan masuk ke saya ya mengenai hal seperti demikian yang Pak Charles utarakan ini, penggunaan LPG pada saat pengelasan. Ini sebenarnya ini tidak disarankan Pak.
ya, tidak disarankan. Jadi tetap untuk pengelasan kita gunakan alat pengelasan itu gas yang benar-benar itu adalah asetilin, ya. Nah, namun untuk penggunaan LPG ini sebenarnya hanya sebagai backup saja Pak, jadi tidak boleh digunakan, ya. Karena apa? Gas LPG ini berbeda dari daya bakarnya, dari penyalaan apinya, ya itu berbeda. Tetap gas LPG ini nanti akan dipadukan dengan asetilin. Nah, kalau sudah dipadukan biasanya Pak risikonya, bahayanya, ya. Nah, makanya dari setiap pengelasan di konstruksi ini yang penggunaan asetilin ataupun ada beberapa yang masih menggunakan LPG ini wajib, ya wajib Pak ditemani oleh APAR, ya setiap pengerjaan las pemotongan logam, ya petugasnya ini ya harus wajib ya menyertakan APAR sebagai pendamping selaku alat keselamatan kerja. Nah, jadi nanti Pak biasanya di tempat kerja apalagi Bapak ya tempat konstruksi nih ya ini tetap ada izin ya work permit-nya ya dari pihak K3 untuk pelaksanaan pengelasan ini apabila Bapak menyanggupi ya seperti contoh dengan pendampingan daripada APAR untuk pengelasan baik menggunakan asetilin maupun LPG ini ya tetap itu harus dilaksanakan ya dengan seizin tim K3. Tapi ini lagi balik Pak Charles ya untuk LPG ya itu belum ada Pak regulasi sebenarnya ya yang tapi tidak menutup kemungkinan kita mengambil yang kita disarankan oleh pemerintah penggunaan untuk gas pengelasan ataupun pemotongan logam ya dari asetilin itu Pak Charles. Itu saja Pak Charles. Oke, terima kasih Pak Buniman. Lanjut lagi yang ingin menanyakan langsung kepada pembicara, silakan klik raise hand-nya. Jika tidak ada, kita lanjut untuk jawaban pertanyaan dari Q&A. Dari Bapak Rivaldi Hamka. Mohon izin bertanya untuk penempatan evacuation route sign pada dinding untuk ketinggiannya, apakah ditempatkan lebih rendah atau tinggi normal pada umumnya? Oke, baik Pak Rivaldi, pertanyaan yang bagus ya mengenai penempatan daripada arah evakuasi. Ya. Jadi memang di beberapa tempat ya itu kita lihat ya memasang arah evakuasi adanya di bagian atas. Ya, ada beberapa bagian juga naruhnya di bagian bawah. Yang benar adalah itu yang ditempatkan di bagian bawah. Ya. Terkait tadi Bapak ya, apabila kejadian kebakaran di dalam gedung. Ya. Asap ya, hasil pembakaran ini sudah mulai menyelimuti bagian gedung. Asap ini ada di bagian atas. Ketika bapak-bapak terlambat mungkin ataupun ya tidak merespon dengan cepat untuk dievakuasi. Dalam artian asapnya ini sudah mulai menyelimuti seluruh ruangan. Ketika bapak tidak bisa membaca arah evakuasi. Nah, ini susah. Posisi bapak harus rendah. Karena Bapak melihat di bagian bawah ini ada bagian yang bisa dilihat. Karena apa? Gasnya ini, hasil pembakaran asapnya ini ada di bagian atas. Maka dari itu Bapak, ya Pak Rivaldi, untuk pemasangan daripada arah evakuasi yang lebih baik itu ada di bagian bawah, ya, bagian bawah. Minimal Pak ya. Itu adalah 60 cm. 60 cm Pak. Ya. Setinggi-tingginya itu 80 cm. Ya, jangan jadi nggak boleh lebih dari 1 meter. Ya, ini karena terkait daripada asap ya yang ringan ya kalau ketika ada di dalam ruangan itu posisinya ada di atas. Jadi kita mudah melihat Pak kalau di bagian bawah ketika kita merangkak ya menuju ke tempat yang aman.
Itu saja Pak Ripaldi. Terima kasih Bang Rian. Oke, terima kasih Pak Budiman. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan dari Pak Dodi Saputra. Izin bertanya Pak Budiman, sehubungan dengan kecanggihan teknologi yang mana banyak membuat kebakaran, berawal dari segitiga api Pak. Adapun yang ingin ditanyakan, baru-baru ini kita mendengar segi 5 api. Bisa dibantu untuk penjelasan tersebut Pak Budiman? Oke, baik Pak Dodi ya. Segi 5 api ini sudah mulai merambah ya. Merambah ke kita nih ya. Karena tadi ya teori api ini tadinya berawal cuma dari segitiga api terus naik ke tetrahedron, tapi sekarang dengan kecanggihan teknologi bertambah menjadi pentagon ya, segi 5. Pentagon of Fire ya. Dari segitiga 5 api ini, Pentagon of Fire ini sebenarnya ini adalah hasil daripada pengumpulan ya, selain dari segitiga api dan tetrahedron ya. Ini karena adanya tambahnya satu lagi yaitu partikel debu. Ya, partikel halus. Partikel-partikel halus, partikel debu ini yang mudah terbakar ataupun mudah meledak. Ya. Jadi Bapak-bapak ya, khususnya Pak Dodi ya, ini yang mengikuti perkembangan arah daripada mode teknologi dan kebakaran ya, memang sekarang ini ya banyak penyebab kebakaran dari partikel debu atau ledakan partikel halus ya. Contohnya yang mudah terbakar itu adalah partikel debu ya, partikel halus pengayakan daripada nuklir ya. Nah, nuklir uraniumnya ini, ayakannya ini ya, sedikit saja ya, ayakan ini kalau terkonsentrasi di dalam suatu ruangan tertutup ya, di daerah confined space ya, dengan tekanan udara yang cukup tinggi, maka lama-kelamaan dia gesekannya itu bisa menimbulkan ledakan. Ya. Termasuk tadi ya, zat-zat atau bukan bahan-bahan ya, bahan-bahan baku makanan seperti gula ya, gula-gula halus ini juga sama, ketika dimasukkan ke dalam suatu ruangan vakum yang tidak ada udaranya, terus kita masukkan udara dengan tekanan tinggi, dia juga bisa mudah menyala ya. Ini karena perkembangan teknologi ya, semakin lama ya, ini baru karena masih baru ya, belum terdengar familiar ya, kita juga masih banyak belajar mengenai Pentagon of Fire ini ya, karena belum banyak sekali kejadian kebakaran di negara kita di Indonesia akibat Pentagon of Fire ini. Tapi di luar negeri sana sudah mulai banyak, sudah mulai berkembang ya. Tapi nantilah kita mengikuti perkembangan daripada kecanggihan teknologi ini terkait penyebab kebakaran daripada Pentagon of Fire. Itu saja Pak Dodi yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Pak Budiman. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan. Ini ada nih untuk yang ingin menanyakan lagi dari Pak Carlos lagi nih. Pak Charles mau nanya apa lagi Bang Rian? Boleh? Silakan Pak Carlos. Halo Pak Carlos. Mungkin kesenggol Bang Rian, Pak Charles-nya. Halo Pak, bisa terdengar? Boleh, Pak. Cakap Pak. Iya Pak, saya ingin bertanya Pak, berapa bulan ini kan banyak case itu mobil yang terbakar tuh Pak, lagi entah dalam pengoperasian ataupun dalam posisi diam gitu Pak. Yang ingin saya tanyakan, disebabkan oleh apa Pak ya, sehingga dia bisa terjadi kebakaran, dan apa yang harus diantisipasi atau dilakukan Pak? Oke, baik Pak Charles, terkait akhir-akhir ini banyak sekali mobil-mobil yang terbakar. Jadi mobil-mobil sekarang Pak memang udah bagus-bagus, cakep-cakep Pak. Ya. Tapi ketika mobil yang bagus dan cakep ini ya tidak sesuai dengan standarnya, alias sudah ditambah aksesoris Pak. Ya. Aksesorisnya ini terkait dengan kelistrikan. Ya. Kelistrikan Pak. Jadi ketika menambah aksesoris misalnya lampu, audio ataupun yang lain-lain Pak, ya menggunakan kelistrikan dari aki mobil ini.
tidak sesuai, tidak berimbang, ya, ataupun cara pemasangannya yang salah, ya. Nah, masih baru sih masih oke, tapi lama kelamaan akhirnya kabelnya ini terbakar. Nah, biasanya ini mobil-mobil yang seperti ini Pak yang menjadi sasaran empuk, mudah terbakar karena penambahan aksesoris, ataupun bapak-bapak di sini ya dalam penggunaan sarana yang lain ya, misalnya sudah tidak terawat lagi ya, seperti akinya Pak, lupa ya. Kalau aki kering lah, mungkin kalau sudah terlalu lama mau dihidupkan nggak bisa nyala, dia mati. Nah, tapi kalau aki basah ya lama kelamaan ya sama sebenarnya, tapi kalau dipaksakan akinya yang basah, kalau sudah kering kelamaan Pak, itu juga bisa menimbulkan konsleting ya, bisa panas, bisa terbakar. Nah, antisipasinya ya tetap Bapak penggunaan sarana aksesorisnya ini yang benar-benar bagus, yang rapi lah ya, jangan sampai nantinya menimbulkan shortcut ataupun konsleting. Ya, di sini juga Bapak harus antisipasi penggunaan APAR ya. Jadi Pak, di dalam mobil Bapak paling tidak sudah disiapkan APAR ukuran kecil ya. Minimal yang 1 kilo Pak, jangan yang model spray ya, yang model aerosol ya, yang taruh di depan kaca itu ataupun ditaruh di bawah jok, tapi model aerosol kayak semprotan baygon itu obat nyamuk ya. Jangan. Bapak tetap menggunakan media yang dry chemical powder yang tabungnya kecil. Ya, itu mampu untuk memadamkan semua kelas kebakaran. Itu saja Pak Charles. Oke, terima kasih Pak Budiman. Kita lanjut lagi dari pertanyaan Pak Revi Satria Putra. Selamat siang Pak Budiman. Untuk area genset disarankan menggunakan tipe APAR kelas apa ya Pak? Terima kasih. Baik Pak Revi, untuk genset. Nah, untuk genset ini sebenarnya ada banyak pilihan. Tapi dilihat lagi kapasitas gensetnya. Kalau gensetnya untuk kapasitas besar, ya, kita minimal kita bisa siapkan ya 2 tipe. Ya, selain tipe yang dry chemical powder, juga bisa kita siapkan yang tipe CO2. Nah, tapi kebanyakan di ruang genset kita siapkan yang tipe CO2. Ya, kenapa? Ya, biasanya kalau CO2 itu kalau kita semprotkan ya ke barang-barang yang elektrikal ini tidak meninggalkan bekas, tidak kotor. Ya. Tapi kelemahannya ya, kalau untuk CO2 ya ini harus berani tempuh jarak dekat. Ya. Tidak berbeda dengan tipe yang dry chemical powder ya, walaupun tabungnya ini bisa bertempur kita gunakan dari jarak yang agak jauh ya, minimal 2-3 meter. Tapi kalau yang CO2 itu harus jarak dekat, minimal 1 meter. Minimal malah setengah meter, ya maksimal 1 meter Pak. Nah itu ya. Jadi sifatnya kalau yang CO2 ini karena mudah menguap ya. Jadi bapak-bapak harus berani ya dalam penggunaan alat-alat pemadam, tapi juga harus Bapak perhitungkan. Itu saja Bang Rian untuk Pak Revi. Oke, terima kasih Pak Budiman. Kita lanjut lagi dari pertanyaan Pak Gokma. Pak, saat melakukan repair pada ruangan tertutup pada tangki oli yang belum di-cleaning, apakah mungkin ada timbul panas dari lampu penerangan mengingat triangle flammable? Terima kasih Pak. Baik Pak Anggo, jadi ini ceritanya ini mau menanyakan pada saat cleaning tempat yang sangat terbatas atau confined space seperti dalam tangki ya, tangki minyak, tangki bahan bakar ataupun tangki oli ya. Ini memang harus kita waspadai. Ya, pengalaman dari saya yang pernah saya kerja bareng sama teman saya waktu itu ada contoh ketika ada salah satu SPBU ya mau mengcleaning tangkinya. Nah, sebelum kita cleaning tangkinya itu ya posisi sudah kosong, namun masih ada sisa
gas, ya uap gas ini yang mudah menyala, ya bahan bakar apapun itu biasanya kalau udah ini bisa mudah menyala, ya termasuk oli juga, ya walaupun dibutuhkan waktu pembakaran yang cukup lama, tapi itu pasti nanti akan menyala. Nah, sebelum kita bersihkan, sebelum ini ada baiknya, kita kosongkan dan kita buka dulu. Alangkah baiknya lagi sebelum kita bersihkan, ya kita berikan air untuk penetralisirnya, untuk supaya udaranya ini naik, ya gas-gas yang mudah terbakar ini ikut naik, ya. Ketika sudah mulai menurut kita aman, kita mulai masuk, ya kita pompa air yang ada di dalam tangki tadi, baru kita masuk. Oke, sebelum dengan lampu penerangan juga harus kita berikan namanya alat bantu udara, ya seperti pressure fan, ya di dalam, ya ataupun exhaust fan, ya kita sedot udara yang ini, barulah orang-orang ini ya masuk ke dalam walaupun dengan pencahayaan lampu yang cukup terang, yang agak mungkin sedikit panas, tapi sudah mulai aman. Itu saja. Yang pasti orang yang bekerja ini juga harus diberikan sarana alat bantu pernapasan, tidak hanya dengan pressure fan atau blower tadi, tapi juga dengan alat bantu pernapasan personal. Itu Baria. Oke, terima kasih Pak Budiman. Tinggal 2 pertanyaan lagi nih Pak, dari Pak Edi Supaka. Izin bertanya, untuk perhitungan kebutuhan air untuk pemadaman di gedung, bagaimana caranya Pak? Oke, untuk perhitungan air yang ada di gedung Pak Edi, ya, jadi ini kita juga menyesuaikan melihat kondisi daripada bangunan tadi, ya. Bangunan tadi termasuk juga kapasitas pompanya. Nah, luas daripada bangunan, peruntukan bangunan, nah, itu mempengaruhi nanti jadi ke airnya. Ya, yang sudah-sudah sekarang kebanyakan kapasitas air itu cukup besar. Ya. Yang tadinya hanya 60 kubik, ya 60 meter kubik air, sekarang dikali 2, 120 meter kubik air. Ya. Terkait apa? Terkait dengan respon petugas pemadam kebakaran menuju tempat Bapak. Ya. Nah, itu. Jadi responnya berapa lama, berapa menit. Nah, jadi itu Bapak yang harus Bapak perhitungkan jumlah debit airnya, termasuk juga penggunaan daripada bangunan Bapak tadi. Ya. Nah, jadi itu Pak, termasuk pompa yang digunakan, berapa kapasitasnya. Ya, minimal itu kan pompa 500 GPM, ya 500 galon per menit. Tapi sekarang juga sudah mulai banyak yang menggunakan kapasitas pompa yang lebih besar, ya 750 GPM. Dan penempatan pompanya ini dan dengan reservoirnya, tandonnya ini, ya ini harus tidak jauh, ya jangan jauh-jauh. Masih ada Pak, ya yang berbeda nih jaraknya. Ya tetap harus jaraknya dekat, ya dengan kapasitas air yang juga cukup harus stay banyak, ya minimal bisa mengcover, ya sebelum petugas pemadam kebakaran datang, ya itu 90 menit, ya minimal 90 menit, ya tapi sih respon dari petugas pemadam kebakaran ketika dari datang menerima laporan sampai datang itu nggak nyampe 90 menit, ya respon pemadam kebakaran itu adalah 15 menit. Baik, itu saja Bang Rian untuk Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Budiman. Tinggal 1 pertanyaan dari Bapak Muhammad Rijal. Izin bertanya, Pak, kenapa apar tipe halong jarang digunakan? Oke Pak Rijal, untuk apar tipe halon, ya sudah memang tidak boleh dipakai lagi, ya bukan jarang digunakan, tidak boleh digunakan lagi. Kenapa? Karena halon itu dapat merusak lapisan ozon, merusak lingkungan, ya. Walaupun untuk daya padamnya, ya untuk rating kebakarannya sebenarnya halon itu bagus, ya. Cuman itu tadi efeknya, ya untuk lingkungan ini sudah tidak ramah lagi. Ya, makanya sudah tidak diperbolehkan. Nah, sekarang ada zat yang pengganti halon, ya tetap ya
liquid gas atau namanya clean agent, ya. Ini macam-macam banyak. Ya, ini sudah ramah lingkungan. Nah, itulah pengganti-pengganti daripada halon tadi, ya, seperti kalau contoh mereknya, ya, itu ada yang FM200, yang ada halotron, ya. Tapi untuk zat kimianya ada yang HCFC, ya, ataupun yang tipe-tipe lainnya. Itu saja, Bang Rian. Oke, terima kasih Pak Budiman. Baiklah, teman-teman semua, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mungkin kita ingin mendengar terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita yang luar biasa ini, sehingga Bapak Ibu teman-teman semua dapat bekerja dengan selamat dan sehat di tempat kerja. Kepada Bapak Budiman, kami persilakan. Baik, rekan-rekan sekalian, ya, yang mengikuti webinar ini, saya ucapkan terima kasih atas keikutsertaannya dalam webinar ini. Memang, ya, kita harus tetap memiliki prioritas dalam prosedur penanganan kebakaran ini, ya. Selain evakuasi, kita dahulukan prioritas orang-orang yang sehat, ya. Untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus harus kita tetap pisahkan terlebih dahulu. Dan dalam proses pemadaman, tolong, ya, tim-tim tanggap darurat perhatikan resiko-resiko bahayanya, ya, di tempat kejadian kebakaran. Ya, jangan sampai rekan-rekan terhambat karena adanya kendala-kendala di tempat. Yang pasti keselamatan nomor 1, ya. Perhatikan potensi bahaya di tempat kebakaran, ya, juga untuk para petugasnya. Itu saja Bang Rian dari saya. Oke Pak Budiman, wah luar biasa sekali ya materi kita hari ini. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Teman-teman semua dapat mengirimkan email ke email yang tertera saat mendaftar webinar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya instruktur untuk berbagi ilmu, sharing-sharing terkait dengan topik hari yang sungguh luar biasa. Kami doakan semoga Bapak Budiman diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan rezeki berkah, berlimpah, dan kebahagiaan. Amin. Bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, kami mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat di tempat kerja Bapak Ibu semua. Lebih dan kurang saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di webinar Mediatama berikutnya. Bye. Terima kasih Pak Budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiman atas bantuannya. Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, terima kasih buat kehadirannya. Jangan lupa besok kita lanjut lagi untuk webinar selanjutnya, dan jangan lupa Bapak Ibu semua gabung ke grup Telegram Mediatama untuk mendapatkan informasi cepat link webinar selanjutnya. Terima kasih.